Selamat pagi semuanya. Sungguh sangat senang Ibu Eka bisa menyapa kalian saat ini, meskipun melalui online. Nah, puji Tuhan juga kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kalian untuk mempersiapkan beberapa hal. Persiapkan Alkitab kalian, persiapkan buku catatan kalau kalian perlu, dan yang terlebih lagi, persiapkan hati kalian sehingga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk masih mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dan juga memberkati yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman dan menguatkan kami di tengah situasi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Nah, ayo mari buka Alkitabnya. 1 Samuel 12 ayat 22 sampai 25. Nah, sebelum kita membaca ayat yang tadi sudah Ibu Eka katakan, saya mau beritahukan background dari kitab 1 Samuel ini terlebih dahulu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum, tapi tetap Ibu Eka akan ceritakan ya. Nah, kitab 1 Samuel ini berisi kisah Allah dalam diri seseorang bernama Samuel. Siapa sih Samuel itu? Nah, Samuel adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan menjadi perantara antara Allah dan juga bangsa Israel. Nah, sekaligus juga Samuel ini menjadi pemimpin dari bangsa Israel karena perantarakan antara bangsa Israel dengan Allah. Nah, lalu Samuel ini sudah tua ceritanya ya. Nah, ketika Samuel sudah tua, Samuel kemudian dibantu oleh anak-anaknya untuk menjalankan pekerjaan kepemimpinannya atas bangsa Israel. Nah, akan tetapi sayangnya anak-anaknya ini tidak berlaku baik. Anak-anaknya ini berlaku jahat. Nah, di waktu yang sama, bangsa Israel melihat ke bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, bangsa-bangsa yang lainnya itu memiliki seorang raja manusia di antara mereka yang memimpin mereka. Nah, bangsa Israel mulai merasa ingin nih. Jadi bangsa Israel berkata kepada Samuel, "Samuel, kami ingin seorang raja, pilih aja seorang raja dari antara kami yang bisa memimpin kami." Begitu. Nah, permintaan ini terlihat sepele, tetapi sebenarnya permintaan ini adalah sebuah pemberontakan akan Allah yang adalah raja mereka satu-satunya. Mereka sebenarnya sedang menolak Allah sebagai raja mereka satu-satunya. Nah, akan tetapi pada akhirnya Allah tetap mengabulkan permintaan mereka. Allah memberikan kepada mereka seorang raja bernama Saul. Betul sekali. Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Nah, saat ini di pasal ke-12, 1 Samuel 12 ini menceritakan tentang pidato terakhirnya Samuel ya di hadapan bangsa Israel. Nah, karena di perikop sebelumnya Saul sudah resmi dinobatkan menjadi seorang raja. Nah, jadi di sini Samuel memperkatakan kata-kata terakhirnya di hadapan seluruh bangsa Israel. Nah, apa sih yang dikatakan Samuel kepada bangsa Israel di pidato terakhirnya ini? Nah, Samuel awalnya menceritakan bagaimana kisah nenek moyang bangsa Israel yang pertama kali waktu itu keluar dari tanah Mesir, kemudian Tuhan tuntun sampai saat ini generasi mereka. Bagaimana Allah menyertai mereka sekalipun mereka kadang-kadang taat sama Tuhan, kadang-kadang tidak, tapi Allah tetap menyertai mereka. Begitu. Dan lalu seterusnya Samuel juga mengulang kembali bahwa bangsa Israel yang ada di hadapan Samuel pada saat itu telah berbuat kesalahan karena telah menolak Allah dan malah menginginkan seorang raja manusia untuk memimpin
mereka. Nah, lalu di yang terakhir, Samuel di kalimat-kalimat terakhirnya memberikan penguatan kepada bangsa Israel dan memberikan juga peringatan kepada bangsa Israel. Nah, yang akan kita baca kali ini adalah kalimat-kalimat Samuel di ayat-ayatnya yang terakhir. Kita baca ya, saya akan bacakan di 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari perikop yang saya bacakan tadi, saya akan merangkum dalam 3 hal. Sebenarnya ada banyak sekali ya yang bisa diambil dari cerita ini, tapi Bu Eka hanya akan memberitahukan kepada kalian, men-sharingkan kepada kalian 3 hal ini. Yang pertama, Samuel di sini menguatkan bangsa Israel dengan mengatakan bahwa Allah yang telah memilih bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya. Maka Allah sendiri juga yang akan menyertai mereka. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang setia kepada umatnya. Ketika Allah memilih mereka, bangsa Israel, Allah tetap setia kepada mereka sejak nenek moyangnya sampai kepada mereka saat itu. Nah, yang kedua yang Bu Eka ingin sampaikan bahwa Samuel meyakinkan bangsa Israel bahwa Samuel tidak akan berhenti berdoa untuk mereka. Sebuah penguatan yang sangat baik, bukan? Nah, Samuel percaya dan meyakini dan mengetahui tugasnya sebagai seorang nabi bagi bangsa Israel. Sekalipun dia sudah tidak menjadi pemimpin bangsa Israel lagi, tetapi Samuel mengerti bahwa dia tetap terus mendoakan bangsa Israel karena dia adalah seorang nabi yang dipilih Allah bagi bangsa Israel. Selain itu, Samuel juga memiliki hati untuk bangsa Israel. Nah, pada saat Samuel memperkatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah berdosa dengan menginginkan seorang raja, nah bangsa Israel ini langsung mengatakan kepada Samuel, "Oh iya, kami telah berdosa. Nah, tolong dong doakan kami, minta pengampunan kepada Tuhan." Nah, di sini Samuel dengan berbelas kasihannya juga, Samuel tetap menguatkan bangsa Israel bahwa dia akan selalu selalu mendoakan bangsa Israel. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, Samuel memperingatkan bangsa Israel. Itu di ayatnya yang ke-24 dan 25. Samuel berkata, "Kamu harus takut dan taat kepada Allah, setialah kepada Allah. Jika tidak, maka Allah akan melenyapkan mereka berserta dengan rajanya mereka." Nah, kalau kita flashback lagi nih ke pemimpin bangsa Israel pada zamannya mereka keluar dari tanah Mesir. Ada Musa dan kemudian beralih kepemimpinan kepada Yosua. Nah, keduanya baik Musa dan Yosua di akhir-akhir hidup mereka memperkatakan hal yang sama dengan Samuel saat ini. Mereka memberikan pesan, menasehat kepada bangsa Israel untuk tetap setia, mengasihi Allah dan mentaati perintahnya. Jika tidak, maka Allah akan menghukum mereka. Wah, tadi Bu Eka mengatakan di awal bahwa Allah adalah Allah yang setia. Akan tetapi saat ini Bu Eka mengatakan Allah akan menghukum umatnya ketika mereka berbuat kesalahan. Bukankah ini kontradiksi? Tetapi tidak, kita tidak bisa memisahkan pribadi Allah dari satu dengan yang lainnya. Sifat Allah dari satu dengan yang lainnya. Nah, Allah memang setia, tentu saja Allah mengasihi bangsa Israel. Akan tetapi Allah juga adil. Kejahatan tetaplah harus dihukum. Tapi Allah memberikan
kesempatan bagi bangsa Israel untuk kembali taat kepada Allah. Nah, di sini Samuel memperingatkan bangsa Israel akan hal itu. Nah, sayangnya kita mengetahui bahwa di kemudian hari bangsa Israel tetaplah berbuat jahat kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Bahkan Raja Saul sendiri berbuat jahat juga di hadapan Tuhan. Semua raja yang akhirnya memimpin bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Raja yang terkenal saja, Daud, juga berbuat dosa. Benar bukan? Jadi semua raja manusia yang memimpin bangsa Israel pada akhirnya juga berbuat dosa. Begitu pula rakyatnya, begitu pula bangsa Israelnya. Semuanya berbuat dosa. Jadi sekarang siapa sih raja yang sebenarnya sempurna untuk bangsa Israel? Dan siapa raja yang sesungguhnya bagi kita saat ini? Nah, apa sih seorang raja itu? Raja adalah seseorang yang kita taati. Nah, ketaatan itu sesungguhnya berasal dari hati kita yang mengasihi orang yang kita taati tersebut. Nah, sekarang, siapa sih raja dalam hidup kalian? Siapa sih yang kalian sangat kasihi sehingga itu bisa mengontrol apa yang kalian lakukan? Apakah diri kalian sendiri? Apakah kalian menjadikan diri kalian sendiri raja atas hidup kalian? Jadi kalian bisa melakukan semaunya kalian. Atau kalian menjadikan orang lain menjadi raja kalian yang bisa mengatur hidup kalian. Nah, kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Kristus adalah raja kita yang sejati. Ia adalah raja yang sesungguhnya yang benar-benar sempurna bagi kita. Tidak bercelah, tidak bercacat, tidak berdosa. Bukan cuma seorang raja. Dia juga adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban persembahan untuk menghapuskan dosa kita. Siapa raja yang bisa mengorbankan dirinya sendiri bagi kita? Tidak ada. Hanya Kristus saja yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi siapa raja dalam hidupmu? Baiklah kita berefleksi akan hal itu. Apakah diri sendiri, orang lain, atau Kristus yang menjadi raja dalam hidupmu yang berdaulat atas apa yang kamu lakukan dalam setiap hari-hari kamu? Kita masuk ke aplikasinya, apa sih Bu Eka gitu ya? Apa sih yang bisa saya lakukan ke depannya? Nah, dengan renungan kita pada pagi hari ini, Bu Eka ingin mengajak kalian untuk yang pertama berefleksi. Tanya hati kalian masing-masing dan lihatlah hidup kalian. Apakah dalam hidup kalian sudah menempatkan Kristus menjadi raja yang berdaulat dan mengatur hidup kalian, yang menjadi dasar dan alasan untuk kalian melakukan sesuatu. Dan yang kedua, mengenai berdoa. Pada zaman itu, bangsa Israel harus memiliki perantara yang adalah Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saat ini kalian diberikan sebuah hak istimewa. Kita semua diberikan hak istimewa untuk berdoa langsung kepada Tuhan. Nah, apakah kehidupan kalian sudah dipenuhi dengan doa kepada Tuhan? Saya mengajak kita semua untuk melihat kehidupan doa pribadi kita. Terlebih lagi di saat-saat yang seperti ini. Doa akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani segala sesuatu di tengah hal-hal yang tidak kondusif seperti saat ini. Selain itu, Bu Eka juga ingin mengajak kita untuk berdoa bagi orang lain, bukan cuma bagi diri kita sendiri. Bagi keluarga kalian, bagi pihak sekolah, bagi pihak pemerintah, bagi pihak medis, dan polisi dan semua jajaran yang saat ini sedang menangani permasalahan COVID-19. Mari kita sama-sama mendukung satu sama lain, salah satunya melalui berdoa juga bagi mereka. Nah, itu yang bisa Ibu Eka sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri devosi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau beritakan. Kiranya
Engkau saja yang akan menilik hati kami masing-masing dan menguatkan kami di tengah-tengah situasi saat ini, memberikan penguatan bahwa Engkau adalah Raja yang tetap berdaulat bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini. Engkau yang menyertai kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian devosi kita pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat.